Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kelihatannya teman-teman yang di sini sangatlah berbahagia. Perkenalkan, nama aku Siti Hasna. Kalian bisa panggil aku dengan panggilan Hasna. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan mempresentasikan pembelajaran hidup yang aku ambil dari novel Malioboro at Midnight. Kalian pernah gak sih ngerasain tersesat dalam hidup? Tapi jalan yang kalian tempuh ternyata justru membawa kalian menemukan diri kalian sendiri. Nah, di dalam novel ini menggambarkan perasaan untuk kuat gitu. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, aku akan ngasih tahu kalau novel ini tuh bergenre romance yang digabung sama tema safe healing. Jadi bukan romansa manis yang kayak happy gitu, tapi lebih ke perjalanan seseorang yang bawa luka dari hubungan masa lalu dan gimana caranya tokoh ini nyembuhin dirinya sendiri. Nah, novel Malioboro at Midnight itu berlatar di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Cerita ini berfokus pada perjalanan emosional seseorang yang sedang mengalami kehilangan. Malioboro menjadi tempat baginya untuk menenangkan diri, berpikir, dan memulihkan hatinya. Nah, di slide selanjutnya ada masalah utama ini. Kalian bisa lihat ya, ia ini memulai cerita dalam keadaan rapuh, mengalami patah hati, kebingungan arah hidup, merasa hampa, kayak hidup itu jalan, tapi kayak hati dia tuh gak ikut jalan. Jadi kayak ya udah ngelanjutin jalan aja gitu. Nah, dia juga susah move on dari masa lalunya. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Kalian bisa lihat dampaknya. Ada emosi tidak stabil dan tidak percaya diri. Perasaan kosong yang ia alami itu tidak hanya berhenti di emosinya saja. Masalah itu akan berdampak pada berbagai aspek kehidupannya. Kehidupannya terasa sulit fokus dan emosinya itu tidak terkontrol. Kepercayaan dirinya pun perlahan menurun, kayak hal-hal yang biasanya membuat dia kayak bahagia, tapi ternyata sekarang nggak ada maknanya buat dia gitu. Inilah fase ketika ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam dirinya. Nah, kita lanjut ke selanjutnya. Ada di titik terendah. Titik terendah itu muncul di Malioboro saat malam hari. Di sekitaran dia tuh sangatlah ramai, banyak orang, banyak lampu, kendaraan. Tetapi dia tuh tetap merasa bahwa dia tuh sendirian. Nah, inilah disebut midnight breakdown. Ketika emosinya pecah di tengah keramaian, tempat yang ramai itu tidak mampu menguasai rasa sepi dalam dirinya. Di momen inilah ia benar-benar berhadapan dengan luka yang selama ini ia hindari. Bisa lihat slide selanjutnya, ada refleksi diri. Yang pertama itu berhenti melarikan diri. Nah, maksudnya tuh kalau kita melarikan diri, kita tidak akan dapat solusinya. Ketika kita melawan si rasa itu, kita akan mendapatkan solusinya. Dan ia akhirnya merenungkan diri apa yang sebenarnya ia rasakan selama ini. Refleksi diri menjadi langkah awal yang penting. Dengan keberanian untuk jujur pada dirinya sendiri, ia mulai memahami bahwa luka yang ia bawa tidak akan hilang jika terus diabaikan. Nah, yang kedua itu ada berdamai dengan dirinya sendiri. Setelah dia tahu bahwa dia belum bisa menerima itu semua, dia mulailah untuk bisa menerima dan berdamai dengan diri dia sendiri dan masa lalunya. Nah, sekarang udah masuk ke proses perubahan. Bisa kalian lihat di situ ada menemukan makna baru dan mengikhlaskan. Maksudnya tuh setelah mulai berani menghadapi perasaannya, ia masuk ke fase perubahan. Ia mulai mengakui lukanya, lalu perlahan belajar mengikhlaskan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Perubahan ini tidak terjadi secara instan, tetapi melalui tahapan-tahapan kecil yang diambil di sepanjang jalan Malioboro. Ia menyadari bahwa yang hilang bukan hanya orang lain, tetapi mungkin versi dirinya yang dulu. Dan dari sinilah ia mulai menemukan makna dalam hidupnya. Nah, kita lanjut ke manfaat perubahan. Manfaat dari proses tersebut mulai terlihat.
ia menjadi lebih tenang, pikirannya lebih jernih, dan ia mulai bisa menerima kenyataan bahwa masa lalu memang tidak bisa ia ubah. Ia akhirnya mampu move on bukan karena ia melupakan semuanya, tetapi karena ia menyadari bahwa hidupnya harus terus berjalan. Ia merasa lebih siap untuk membuka lembaran baru dalam hidupnya. Nah, pesan moral yang dapat kita ambil dan aku ambil dari novel tersebut, penyembuhan dimulai ketika kita berani menghadapi perasaan kita sendiri. Ketika kita belum berani menghadapinya, kita tidak akan pernah selesai dengan masa lalu. Oke, dadah, terima kasih.